Selamat siang kepada pemirsa Gurisadan TV yang kami cintai. Pada kesempatan ini kita membahas tentang Pilkada Jawa Tengah ya. Ini adalah pesanan dari seorang teman yang ingin sekali Gurisadan TV untuk membahas tentang Pilkada Jawa Tengah ya. Nah, pemirsa Gurisadan TV, Pilkada Jawa Tengah secara teoretik kami kategorikan sebagai pilkada orang kuat. Nah, siapa itu orang kuat? Orang kuat kami kategorikan atau klasifikasikan sebagai mereka yang memiliki kekuasaan ya, pengaruh ya, dan juga kekuatan, sumber daya ekonomi dan juga sumber daya politik yang sangat luar biasa ya. Dan mengapa mereka disebut dengan orang kuat? Karena mereka juga berasal dari struktur sosial masyarakat yang sangat tinggi ya. Struktur TNI untuk Andika Perkasa pernah menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia, sedangkan satunya Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Lutfi ini merupakan mantan Kapolda ya, Kepala Kepolisian daerah Jawa Tengah ya. Nah, duanya ini tentu saja masuk di dalam kategori orang kuat ya. Kalau kita lihat misalnya dari spektrum pemilih ya, atau juga spektrum koalisi ya, Andika itu didukung oleh PDI Perjuangan, di mana PDI Perjuangan ini mengantongi 5,2 juta suara ya di Jawa Tengah ya, pada pemilu 2024 lalu ya. Nah, sementara itu Ahmad Lutfi yang didukung oleh Koalisi Indonesia Maju ya, Golkar CS ya, itu memperoleh 13,7 juta suara dukungannya. Nah, tentu saja mereka memiliki basis pemilih yang cukup banyak ya, dan karena penguasaan basis pemilih yang cukup banyak ini, maka Pilkada Jawa Tengah ini hanya menyisakan 2 pasangan calon ya. Tidak ada lagi peluang dan kesempatan kepada calon yang ketiga ya, atau pasangan yang ketiga, karena tidak memungkinkan ya. KPU Jawa Tengah itu pernah mengatakan bahwa masih ada sisa suara tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi batas minimal pencalonan ya. Dan kita lihat memang Kim ini memiliki koalisi yang sangat besar ya, koalisi gemuk ya, yang menyatukan semua partai politik ya, kecuali PDIP dan beberapa partai yang lain ya. Nah, kalau kita lihat ya, Andi Perkasa dan Ahmad Lutfi ini merupakan sama-sama orang kuat ya. Mereka merupakan tokoh berpengaruh ya di dalam institusinya masing-masing ya, di TNI dan juga di kepolisian ya. Dan sejauh ini berdasarkan laporan harta kekayaan pada 26 Maret tahun 2023, ketika Andika Perkasa mengakhiri masa jabatannya sebagai Panglima TNI, beliau melaporkan harta kekayaan sebagai pejabat negara ya, dan total harta kekayaannya adalah 184,5 miliar ya. Ini nggak main-main ya. Jadi ini kalah jauh dengan harta kekayaan dengan beberapa gubernur ya, atau calon gubernur yang ada di tempat lain ya, sehingga mereka ini layak disebut sebagai orang kuat secara ekonomi dan juga orang kuat secara politik ya. Nah, sementara harta kekayaan Inspektur Jenderal Ahmad Lutfi ya,
Ahmad Lutfi pada 20 Maret 2024 itu mencapai sekitar 10 miliar ya, 10,26 miliar ya, atau tepatnya 10 miliar 268 juta 497.662 rupiah ya. Nah, kalau kita lihat dari dua spektrum ini ya, spektrum yang pertama itu adalah spektrum basis dukungan. Tampaknya Andika Perkasa itu memperoleh dukungan yang relatif kecil ya dibandingkan dengan Ahmad Lutfi ya. Tetapi ya kita tahu bahwa pilkada sebagaimana dengan pemilu itu penuh dengan kejutan-kejutannya, dan di sini sebagaimana diprediksi oleh banyak orang, ini adalah lahan bagi terjadinya perang bintang ya. Perang bintang itu adalah perang strategi, perang taktik ya, kemudian juga perang desain ya, desain visi misi, desain program dan lain-lain sebagainya, yang juga memiliki peluang dan kesempatan untuk merebut hati pemilih ya. Ada juga ya yang namanya pemilih itu dikategorikan dua ya. Yang pertama itu adalah pemilih tradisional. Pemilih tradisional ini agak sulit ya bagi mereka untuk berpindah pilihannya, karena biasanya mereka memilih berdasarkan ikatan emosional ya, sentimen-sentimen yang bersifat primordial ya, bersifat tradisional ya, seperti kesukaan terhadap penampilan ya, kesukaan terhadap suku, kesukaan terhadap agama ya, kesukaan terhadap identitas-identitas tertentu ya. Misalnya orang lebih suka yang TNI dibandingkan dengan yang polisi ya, atau orang lebih suka yang polisi dibandingkan dengan yang TNI ya. Itu pemilih tradisional ya. Mereka juga lebih stabil ya, atau lebih fix di dalam memilih berdasarkan tampilan-tampilannya. Nah, kemudian yang kedua adalah pemilih rasional. Pemilih rasional ini pemilih yang mudah sekali bergerak ya, sesuai dengan perubahan visi misi, perubahan program, atau bagaimana keyakinan-keyakinan dari para kandidat ya, yang bisa memberikan pengaruh atau memberikan peluang terhadap perubahan-perubahan pilihan pemilih ya. Dan biasanya ya swing voters ya, atau perubahan perilaku pemilih, penyeberangan perilaku pemilih ya, itu lebih terjadi kepada pemilih rasional ini ya, bukan kepada pemilih tradisional ya. Kalau pemilih tradisional ini agak susah ya untuk dipengaruhi ya. Dan juga pemilih rasional itu biasanya juga lebih terpengaruh juga ya dengan money politik ya, karena money politik itu dianggap sesuatu yang rasional mereka terima, ketimbang mereka ya tidak menikmati program atau janji-janji yang diberikan oleh bakal calon nanti ya, yang mereka anggap nonsens ya janji-janji itu ya. Yang penting kita sekarang bisa menikmati apa yang diberikan oleh para kandidat ya. Nah, yang kedua yang tentu saja ini terkait dengan struktur sosial yang juga punya pengaruh ya. Misalnya TNI sebagai sebuah institusi, kemudian juga kepolisian sebagai sebuah institusi, tentu saja memiliki pengaruh dan juga strategi ya, yang bisa mempengaruhi kemenangan ya dari kedua pasangan calonnya. Nah, ini juga terkait dengan citra kedua institusi ya di tengah masyarakat ya. Nah, kalau menurut Gurisa dan TVC, kalau di dalam hal yang pertama terkait dengan struktur sosial basis pemilih ya, ada kemungkinan yang sangat besar untuk terjadi pergerakan pemilih ya, terutama pemilih yang rasional itu ya. Sejauh ini kita belum mempunyai data yang jelas ya terkait dengan
pemilih rasional di Jawa Tengah ya. Tetapi dari survei-survei yang dilakukan, di mana terdapat range ya atau jarak yang cukup tinggi antara hasil yang didapat oleh Andika dengan Ahmad Lutfi, atau survei yang menunjukkan bahwa untuk sementara Ahmad Lutfi itu memenangkan ya kontestasi jika pemilu di pilkada dilakukan hari ini. Maka kemudian Goris Sadan TV bisa membantah ini ya, karena ini bisa berpengaruh sangat luar biasa ya di beberapa hari ke depannya sebelum hari pencoblosannya, karena pergerakan pemilih itu bisa mengalami perubahan ya. Apalagi misalnya ini terkait dengan citra TNI yang lebih acceptable ya, lebih dapat diterima oleh masyarakat, lebih dianggap sebagai institusi yang berpihak kepada masyarakat ya, dibandingkan dengan citra kepolisian ya. Apalagi banyak kasus ya, seperti kasus Sambo beberapa waktu lalu ya, itu tentu saja menurunkan pamor atau citra polisi di tengah masyarakat ya, sehingga kandidat polisi yang bertarung di dalam pemilihan kepala daerah juga mendapat imbas ya, mendapat impact ya, atau mendapat pengaruh dari bangunan citra polisi di tengah masyarakat ya. Apalagi misalnya banyak sekali kasus sekarang seperti judi online ya, yang ditangani oleh polisi tetapi hasilnya tidak jelas ya. Nah, dengan begitu kesimpulannya adalah terkait dengan basis struktur sosial pemilih, kemungkinan besar ya ada perubahannya, walaupun Kim sekarang menguasai 13 juta sekian pemilih yang mendukungnya berdasarkan catatan pemilu 2024 yang lalu, tetapi Andika Perkasa memiliki peluang yang besar ya, karena ini terkait dengan citra institusi kepolisian di tengah masyarakat ya. Dan yang kedua, nah ini terkait dengan struktur sosial ya, yang membentuk perilaku dan juga strategi ya dari masing-masing kandidat ya. Sejauh ini saya rasa TNI ya memiliki strategi, taktik dan juga desain ya yang lebih gesit ya, lebih cepat, lebih mantap ya dibandingkan dengan polisi, sehingga kemudian ini juga mempengaruhi kandidat-kandidat mereka walaupun memang sudah purnawirawan ya, yang bertarung di dalam pilkada ya, termasuk juga di dalam pemilu ya. Jadi TNI itu dianggap sebagai kandidat yang lebih siap ya dibandingkan dengan polisi ya. Dan tentu saja di dalam cara baca yang kedua ini kita juga sangat berkaitan dengan bagaimana kasus-kasus yang terjadi belakangannya, atau sejauh mana juga pemilih ya menerima kandidat yang berasal dari purnawirawan TNI, dan juga sejauh mana pemilih menerima kandidat yang berasal dari purnawirawan kepolisian ya. Dan Goris Sadan TV punya catatan bahwa sejauh ini pengaruh tentara itu lebih besar dibandingkan dengan pengaruh polisi ya. Dan pilkada Jawa Tengah ini adalah arena untuk membuktikan kepada kita ya bahwa apakah orang yang kuat modal ya, kuat strategi juga, itu akan dikalahkan oleh mereka yang sejauh ini kita anggap ya, atau publik anggap ya tidak acceptable ya, tidak bisa diterima karena institusinya itu kurang representatif ya di dalam mengakomodasi suara-suara publik ya. Demikian saja pemirsa Goris Sadan TV. Jika Anda suka dengan video yang dibuat oleh Goris Sadan TV, jangan lupa untuk like, komen, share, dan bagikan ke teman-teman Anda ya. Katakan kepada mereka bahwa Goris Sadan TV mencerdaskan Indonesia. Jangan takut untuk terus berpikir kritis, analitis, dan reflektif. Terima kasih.